Kalau kita ingin mendapatkan untung dari peternak ayam kampung skala rumahan yang kita miliki, sebaiknya kita tidak memilih ayam kampung asli sebagai ayam yang kita pelihara, baik itu sebagai indukan ataupun sebagai pembesaran. Kenapa demikian? Nah, di dalam video ini saya akan mencoba menerangkan alasan-alasan kenapa kita sebaiknya tidak memilih ayam kampung asli sebagai materi peternakan kita. Beternak ayam kampung itu berarti kita membudidayakan ayam kampung yang nanti kita akan menjual hasil dari budidaya itu, baik itu berupa telur, berupa DOC, berupa ayam pedagingnya, ataupun berupa indukan atau pejantannya. Nah, inilah yang akan kita jual, nanti akan mendapatkan hasil. Hasil itu berupa keuntungan dari penjualan produk ternak kita, baik itu berupa telur, DOC, ayam pedaging ataupun ayam indukan, dikurangi dengan biaya operasional. Biaya operasional itu ya berupa pengeluaran pakan, terus tenaga yang dikeluarkan atau upah pekerjanya, baik itu pekerjanya diri kita sendiri tetap harus kita hitung. Nah, selisih dari penjualan produk kita itu dikurangi dengan biaya operasional, itulah hasil yang kita dapatkan dari peternakan kita itu. Nah, untuk itulah apabila kita ingin mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam kampung kita, maka ada syarat-syaratnya agar kita bisa mendapatkan kelebihan dari hasil yang kita dapatkan dari penjualan produk tadi dikurangi dengan biaya operasional tadi. Nah, untuk mendapatkan kelebihan ini maka kita memerlukan jenis ayam yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Untuk indukan syaratnya ada 3, yaitu yang pertama, dia bisa bertelur banyak. Yang kedua, dia harus mempunyai sifat cepat besar. Dan yang ketiga, harus laku di pasaran. Sedangkan untuk pembesaran atau DOC, maka syaratnya hanya ada 2 saja. Yang pertama, dia harus cepat besar, dan yang kedua harus laku di pasaran. Nah, sekarang marilah kita lihat apakah ayam kampung asli memenuhi syarat-syarat seperti yang kita kemukakan di depan tadi, yakni dia memiliki telur banyak, terus dia cepat besar dan laku di pasaran. Nah, tentu sedulur-sedulur peternak semuanya bisa menilai sendiri-sendiri bagaimana keadaan peternakan ayam kampung asli kita selama ini. Kalau kita lihat di dalam peternakan ayam kampung asli yang dilakukan oleh orang tua kita secara konvensional, secara turun-temurun, kita bisa mengetahui bahwasanya syarat-syarat tersebut kurang terpenuhi oleh ayam kampung asli. Untuk laku di pasaran, untuk daya jual ayam kampung asli, memang semua mengakui bahwasanya tidak ada masalah dengan penjualan ayam kampung asli. Bahkan ayam kampung asli menduduki peringkat paling tinggi harganya kalau dibandingkan dengan ayam kampung yang sudah dimodifikasi. Akan tetapi penjualan yang tinggi atau harga yang tinggi saja tidak bisa dijadikan satu patokan untuk kita memilih ayam kampung asli sebagai materi peternakan kita atau indukan-indukan kita. Harus ada beberapa hal penunjang yang lain, seperti halnya yang saya kemukakan di depan tadi, yakni yang pertama harus cepat besar dan yang kedua mempunyai telur atau anakan yang banyak. Nah, 2 syarat inilah yang tidak terpenuhi oleh ayam kampung. Kita bisa melihat untuk ayam kampung asli itu untuk mencapai bobot 1 kg ini membutuhkan waktu rata-rata 4-5 bulan. Nah, coba kita bayangkan berapa biaya pakan yang kita keluarkan untuk waktu yang 4 atau 5 bulan itu, dan juga alangkah banyak tenaga yang kita keluarkan untuk waktu yang sebegitu lama. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan ayam-ayam lain yang sudah menyebar di pasaran sekarang ini, seperti KUB1, KUB2, ayam larmot atau ayam-ayam yang lain lah, yang ayam-ayam yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita yang sudah mempunyai cukup keilmuan untuk itu. Ini untuk mencapai bobot 1 kg ini tidak lebih dari 2,5 bulan lah.
mungkin 2 bulan mereka sudah bisa mencapai bobot 1 kilogram, atau bahkan ada yang kurang daripada itu. Nah, maka ini cukup ekonomis kalau kita hitung-hitung secara waktu dan juga banyaknya pengeluaran untuk pakan kita. Dalam waktu 2 bulan kita sudah bisa panen usia 1 kilogram. Ini kan luar biasa untuk ayam kampung. Tentunya ini tidak bisa dikejar oleh kecepatan pertumbuhan ayam kampung asli. Maka untuk itu ayam kampung asli dalam hal ini tidak cocok untuk dibudidayakan untuk pembesaran. Yang kedua, untuk indukan, apakah ayam kampung asli cocok untuk indukan? Nah, kita lihat bahwasanya syarat indukan tadi ada 3, yaitu selain dia laku di pasaran, dia juga harus mempunyai telur yang banyak dan pertumbuhannya cepat, cepat besarnya. Nah, untuk laku di pasaran sudah pasti ayam kampung asli memang sangat laku di pasaran. Tetapi untuk 2 yang lainnya, syarat-syarat 2 yang lainnya ini tidak terpenuhi. Nah, syarat yang kedua tadi adalah mempunyai telur yang banyak. Untuk ayam kampung asli biasanya hanya bertelur sekitar 10 sampai 15 butir, atau mungkin ada yang sampai 20, tapi jarang sekali ya. Nah, setelah itu dia akan mengeram, dan untuk mengeramnya tentu waktu yang lama. Walaupun dipisah dari telurnya, tetap saja telurnya tidak bisa sebanyak ayam kampung yang sudah dimodifikasi sebagaimana ayam KUB 1, apalagi KUB 2, apalagi ayam yang lain seperti Elba atau layer motif atau ayam-ayam yang lain. Nah, tentu ini merupakan suatu kerugian kalau kita memilih ayam kampung asli sebagai materi indukan kita, karena dia hanya bertelur sedikit dan tidak bisa menghasilkan anakan yang banyak. Sedangkan pakan tentu saja tetap jalan terus, ya toh? Nah, pakan kita setiap hari harus memberi pakan. Umpamanya dalam 1 bulan kita memberi pakan, sama-sama memberi pakan, sama-sama umpamanya habis 3 kilogram. Yang ayam kampung asli memberikan telur 10 umpamanya, sedangkan yang ayam lain memberikan telur bisa sampai 20 atau bahkan mungkin 25 butir. Nah, kalau kita ingin mendapatkan untung, tentu kita memilih yang mempunyai telur banyak di dalam 1 bulannya, sama-sama mengeluarkan biaya pakan 3 kilogram, ya toh. Nah, maka ini sudah terputuskan ayam kampung asli kurang cocok untuk indukan. Sekarang untuk pembesaran. Bagaimana untuk pembesaran? Pembesaran ayam kampung asli ini bisa mencapai 1 kilogram bobotnya dalam usia kurang lebih antara 4 sampai 5 bulan. Itu pun kalau diberikan pakan yang bagus. Kalau pakannya asal-asalan atau suruh mencari sendiri, tidak bisa ditentukan tentunya. Nah, sedangkan untuk ayam lain seperti halnya ayam KUB, baik itu KUB 1 ataupun KUB 2, ataupun ayam yang lainnya mungkin layar modif lebih cepat besar lagi. Nah, untuk mencapai bobot 1 kilogram, ayam-ayam yang lain yang sudah dimodifikasi ini hanya membutuhkan waktu antara 2 bulan sampai 2,5 bulan lah. Nah, tentu waktu yang demikian lama, yakni 4 bulan itu, kita tetap sama-sama memberikan pakan kepada ayam-ayam kita itu. Belum lagi ditambah tenaga yang kita keluarkan dan waktu untuk menunggu ayam-ayam kita besar. Tentu ini selayaknya menjadi pertimbangan kita bahwa kita lebih memilih ayam yang cepat besar dibandingkan ayam yang lama besarnya. Belum lagi resiko terkena penyakit dalam perjalanan. Nah, ini tentunya tidak kita inginkan, tetapi tetap harus kita perhitungkan. Ringkasnya, kalau kita ingin memelihara ayam kampung sebagai usaha sampingan agar mendapatkan untung, ayam kampung asli kurang memenuhi syarat. Kalau menurut saya pribadi, saya menyarankan kalau dulur-dulur ingin beternak ayam kampung untuk usaha sampingan agar mendapatkan untung, maka lebih baik pilihlah ayam KUB 2 kalau ada. Jika kesulitan mencari ayam KUB 2, dulur-dulur bisa mencari ayam KUB 1. Kenapa saya menyarankan 2 tipe ayam tersebut? Karena kedua jenis ayam tersebut ini pemasarannya biasanya tidak ada masalah, dan yang terpenting dari semua itu dia memenuhi syarat-syarat yang tadi. Dan nilai tambahnya lagi adalah kedua ayam tersebut jika kita membeli dalam bentuk indukan atau calon indukan, maka ini harganya tidak terlalu mahal.
Atau kalau kita memang masih berat untuk membeli indukan atau calon indukan, maka kita juga bisa membeli dalam bentuk DOC. Akan tetapi harus diingat, kalau kita membeli DOC harus jelas indukan dari DOC tersebut harus benar-benar ayam KUB yang baik dan mempunyai produksi yang tinggi.